ada cara sendiri keluar. Mungkin dengan silat-silat yang jurus-jurus itu. أعوذ بكلمات الله تامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدروني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ويا معشر الجن أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحموا من هذا الجسد يا معشر الجن. Jika andainya ada ilmu-ilmu tidak baik di sini, keluar kalian wahai setan-setan kalau ada dalam tubuh ini. Tapi jika tidak ada setan ya tidak mengapa. Ya Allah, jika andainya dalam tubuh saudara kami ini ada setan ya Allah, maka ya Allah Engkau mudahkan ya Rabbal Alamin, Engkau keluarkan dengan baik ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Apa yang dirasakan? Adem. Masya Allah. Bagus tuh. Ciri-cirinya kalau biasa ada gangguan, ada santet, ada sihir, atau ada jin khodam tubuh kita itu kita gemetar biasanya. Biasanya tangan saya ini panas. Ini nggak, kalau dari Ustaz sendiri nggak ada rasa panas? Menurut saya rasakan tidak panas. Alhamdulillah. Dan saya lihat tidak ada getar-getar yang dimana tadi misalnya getar tangan atau apa. Saya hanya merasa adem, kayak sedih ada, kayak sedih. Misalnya sedih kayak kerinduan gitu ya, kayak rindu. Jadi kalau misalnya kodam dari leluhur misalnya apa, itu bisa bergetar juga kalau kita di ruqyah biasanya. Bisa kalau dia memang ada dalam tubuh kita. Iya.
Tapi ini dia khodam ada dua deh. Ada khodam yang memang dia bersama kita dalam tubuh kita. Ini yang nggak boleh. Kalau khodam itu masuk dalam tubuh kita, berhubungan dengan kita, dia misalnya apa yang kita buat dia buat, itu nggak boleh. Tapi ada juga khodam jin muslim misalnya, leluhur-leluhur kita jin muslim itu, dia sesekali pulang misalnya, nah, itu nggak masalah, dia nggak ganggu kehidupan kita. Tapi kalau dia itu bantu kita, ya terserah dia, asal kita jangan minta bantu sama dia. Kalau jin itu bantu kita secara goib, ya itu terserah dia. Alhamdulillah kan gitu. Nah maksudnya. Misalnya gini Ustaz, ini saya nanya ya, gantian nih saya nanya. Itu ada yang mengatakan bahwa kita dan jin itu adalah makhluk ciptaan Allah, bukan yang mengatakan sih, bahkan ada ayatnya kan. Jadi kita diutus ke muka bumi ini untuk berta'abbud, untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi mereka juga seperti saudara kita, atau kita juga hidup berdampingan seperti halnya kita hidup bersama ada hewan-hewan yang selalu ada di sekitar kita. Kalau misalnya kaki ini misalnya keinjak paku, boleh nggak kalau kita minta tolong sama jin-jin, tolong cabut paku ini? Kita meminta begitu saja, apakah boleh? Meminta seperti itu. Sebenarnya kalau menurut pendapat pribadi saya, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, hamba dalam keadaan terpojok, ya Allah, turunkanlah ya Rabbal Alamin bala bantuanmu, tentara Engkau ya Allah. Kemudian kita bacakan walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'abidan hakima. Tiba-tiba jin datang membantu kita, itu boleh. Boleh. Nah, berarti dia nggak bisa kita meminta seperti kita meminta kepada sesama manusia. Nggak bisa. Misalnya jin, tolong matikan lampu sebentar. Nggak bisa ya. Dia ada hijabnya. Ya. Nah, kita bisa saja melakukan proses seperti itu, memerintahkan jin itu dalam artian seperti wahyu Nabi Sulaiman. Nah, dia memang memerintahkan jin kemana-mana perintah. Tapi walaupun demikian, ada pendapat ulama yang membolehkan seperti apa yang tadi itu ada. Makanya saya pernah dalam sebuah kajian itu saya bertanya, kalau saya punya kemampuan, kalau saya punya pengetahuan, punya penglihatan dan pendengaran tentang mereka, boleh nggak kalau misalnya saya berteman, karena ini sesama makhluk, ya kan, saling berteman. Beliau menjawab, kamu yakin nggak punya ilmu itu? Ilmu itu seperti apa? Pengetahuanmu itu seperti apa? Kalau memang masih dalam koridor ya nggak masalah. Tetapi bagaimana kamu bisa membedakan bahwa jin yang menjadi temanmu itu jin muslim atau jin kafir atau musyrik? Nah itulah dia. Karena mereka bisa berkamuflase kan? Ketika kita meminta bantuan dulu, ada orang yang mengembala kambing masuk ke dalam lembah-lembah. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai penghuni lembah ini, tolonglah saya, jangan ganggu saya. Kemudian jin yang tadinya takut karena kita meminta perlindungan kepada dia, akhirnya dia jin tertawa, akhirnya menambah-nambah mengganggunya. Ini tafsir dalam surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fadadukum rahaqa. Ada sebahagian kalangan jin, kalangan manusia, kalangan dari kita ya'uduna, meminta pertolongan kepada laki-laki kalangan jin, fadaduhum rahaqa. Jadi dia durhaka, minta tolong dia di sini dengan bermacam-macam, apalagi minta tolong untuk mencelakai orang. Itu udah lain. Itu minta tolong sama kawan sesama manusia nggak boleh. Nah, di sini para ulama banyak berbeda. Di sini para ulama banyak lebih mefokuskan untuk kita tidak berurusan dengan jin. Beda halnya kalau ada dua orang memang betul-betul paham benar. Ada kajian khusus betul-betul dia sudah paham betul-betul dunia ini, dunia jin ini, dunia gaib ini, ada ilmu untuk dia Allah berikan. Mungkin hanya dia seorang. Jadi istilahnya dengan kata lain bukan menyeluruh. Dibolehkan secara menyeluruh itu tidak. Ada terkecuali maksudnya. Iya, ada pengecualian. Ada pengecualian. Seperti Bang TJ ya ke Rusia, kan bisa semua orang masuk ke Rusia. Iya benar, ada pengecualian. Ada pengecualian.
ada urusan yang penting atau Iya, tidak. iya. Sejauh mana kepentingan dia di situ. Nggak bisa orang-orang Sembarangan nggak bisa. orang-orang sawah datang ke sana kan? Tapi saya orang sawah. Orang sawah. Iya. Jadi gini teman-teman, saya minta maaf tadi saya tidak mukadimah karena saya langsung meminta Ustadz Ali untuk meruqyah saya teman-teman. Karena selama ini banyak request dari teman-teman yang meminta saya untuk diruqyah. Artinya teman-teman meragukan ya bahwa selama ini TIJ berurusan dengan setan atau TIJ pernah menuntut ilmu setan menurut kalian. Ini saya khusus mendatangi saudara saya, teman saya, sahabat saya yaitu Ustadz Ali untuk meruqyah saya. Padepokan kita di sini ya. Ya, ini juga padepokan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya ingin membuktikan juga apakah memang selama ini saya ada gangguan setan atau gangguan iblis. Mungkin bisa dengan cara ruqyah mungkin kita bisa mengetahuinya, dan alhamdulillah justru saya di sini merasa tenang, bukan merasa risih. Justru di sini saya merasa kayak sedih, terharu begitu ya. Mungkin karena bacaan atau suara dari Ustadz Ali juga membuat saya nyaman, dan tentunya kita sebagai muslim ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran, bawaan kita akan sejuk teman-teman. Dan itu yang saya rasakan sebenarnya. Ada kesejukan yang saya rasakan di sini. Jadi saudara-saudaraku, sahabatku semuanya, alhamdulillah, walaupun sekarang, bukan sekarang sih ya, beberapa saat yang lalu banyak yang mengatakan TIJ ada jin pendamping, ada jin di dalam tubuh segala macam. Saya hanya tersenyum. Karena selama ini saya tidak memasukkan jin atau meminta untuk memasukkan jin ke dalam tubuh saya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalaupun ada, saya tahu ada yang mendampingi saya. 2 orang malaikat, Rakib dan Atid, yang mencatat amal baik dan yang mencatat amal buruk. Jangan salah-salah teman-teman, ketika TIJ mengatakan TIJ ada malaikat yang mendampingi, seolah-olah kesaktian. Bukan, setiap dari kita pasti ada yang beriman kepada malaikat. Itu termasuk ke dalam rukun iman kita. Ya teman-teman ya. Nah kemudian ada memang yang mendampingi saya dari jauh teman-teman. Baik, misalnya ada yang menerawang atau apa, ada harimau katanya. Ada khodam harimau yang mendampingi atau leluhur yang mendampingi, itu ada. Tetapi saya tidak pernah mau mereka untuk masuk ke dalam tubuh saya. Ingat saudaraku, seorang manusia yang tubuhnya bisa keluar masuk jin atau setan, maka manusia itu sangat lemah teman-teman. Maka manusia itu sangat lemah. Saya ulangi sekali lagi, ketika ada manusia yang gampang dirasuki atau gampang keluar masuk jin ke dalam tubuh dia, maka sesungguhnya dia adalah manusia yang sangat lemah. Ya, portalnya gampang kebuka. Portal goib. Itu menurut keilmuan saya, Ustaz. Ya. Kalau menurut Ustaz ini gimana? Betul. Betul ya. Jadi ada portal goib yang terbuka. Biasanya itu ada rumah syaitannya terbuka. Kenapa terbuka itu? Dikarenakan dia pertahanan dia lemah. Kenapa lemah pertahanannya? Dikarenakan dia mungkin pernah melakukan ritual-ritual yang